Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, yaitu majelis ilmu. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana dengan perjuangan beliau, dengan dakwah dan para sahabatnya, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah dan anak-anakku semua yang kami sayangi, pada sore hari ini ada satu tema, yaitu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana ini tidak lepas dari doa-doa kita di tahun yang lalu, bahwasanya kita berminta atau berdoa kepada Allah untuk dipertemukan pada bulan Ramadan tahun berikutnya. Masya Allah, kita patut bersyukur kepada Allah karena masih memberi kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Ya, banyak orang yang sudah meminta kepada Allah untuk bertemu bulan Ramadan, tapi ternyata tidak dipertemukan karena sudah diambil nyawanya terlebih dahulu. Maka dari itu, jangan sia-siakan bagi antum semua yang sudah diberi kesempatan oleh Allah di bulan yang penuh maghfirah ini, maksimalkan ibadah-ibadah karena hampir semua dilipat gandakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, kita semua mengetahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Al-Quran ini akan menjadi kitab atau pedoman bagi umat Muslim khususnya dan umumnya untuk umat manusia dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Ini adalah sebuah pedoman untuk menuju keridhaan, yaitu nanti menuju dunia atau menuju dunia yang sesungguhnya, yaitu akhirat, di mana kita akan kekal di dalamnya. Nah, ada iklan biasa ini, kereta lewat. Jadi di bulan suci Ramadan yang pertama, keutamanya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu di Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dimana artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Nah, ditunjukkan di dalam surat Al-Baqarah 185, di situ bahasanya di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran untuk memberikan kita petunjuk-petunjuk supaya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Allah memborgol jin dan juga setan, membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Jadi kenapa jin diborgol, kenapa setan diborgol? Karena supaya tidak mengganggu ibadahnya manusia di bulan suci Ramadan. Ini jadi pertanyaan, apakah masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah masih.
Kenapa masih? Padahal jin dan juga setan sudah diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya karena kemaksiatan itu sudah dipelihara atau sudah menjadi kebiasaan manusia selama 11 bulan sebelum bulan Ramadan, dari 11 bulan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang dilatih oleh jin supaya apa? Supaya nanti ketika memasuki bulan Ramadan kita melakukan merasa kesulitan untuk menghindari sebuah kemaksiatan itu. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus membiasakan hal-hal kebaikan supaya apa? Supaya ketika memasuki bulan Ramadan kita tinggal meningkatkan amal ibadah kita. Tidak harus kita memulai lagi bagaimana kita menghindari sebuah kemaksiatan itu sendiri. Nah, anak-anak semua, jadi belajarlah untuk menjadi orang baik, karena ketika engkau menjadi orang baik, niscaya Allah akan memberikan pintunya selebar-lebarnya, yaitu pintu surga Firdaus. Itu yang kedua. Maka kita harus bisa menjaga diri, hindarkan dari hal-hal yang membawa kita kepada kemaksiatan. Padahal jin dan juga setan sudah diborgol oleh Allah. Makanya kita harus kuatkan hati, mantapkan hati untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan cara fastabihul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah terjadinya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang dimana di situ juga dimana turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar. Ya, di dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini pahalanya bagaikan 1000 bulan. Apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, berarti dosa-dosa kita diampuni selama 1000 bulan itu. Ibadah kita diberikan pahala selama 1000 bulan. Coba kita hidup aja mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Ini dikasih 1000 bulan pahala kita, Masya Allah. Maka dari itu berlomba-lombalah ini semua nanti ketika 10 malam hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar itu yaitu ada lagunya dari band Raja. Ada yang tahu nggak? Ya. Malam 1000 bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmatnya, semua orang meminta untuk dapatkan nikmatnya. Masya Allah. Lagunya ini viral pada tahun 2000-an ketika saya masih SMP. Nggak tahu sekarang lagunya masih ada atau tidak. Dan keutamaan yang keempat yaitu adalah bulan umat Islam untuk berpuasa, ya. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk berpuasa. Kenikmatan orang berpuasa itu ada dua, yaitu pertama ketika bisa menghadap Rabbnya, dan yang kedua ketika bisa melakukan buka puasa. Nah, maka dari itu puasa ini sebagai sarana kita untuk menjauhkan diri kepada kemaksiatan itu sendiri. Jadi karena puasa itu artinya adalah menahan enggak cuma dari lapar dan haus, tapi juga menahan dari hawa nafsu, menahan dari kemaksiatan dan lain-lain. Maka dari itu maksimalkan kegiatan berpuasa ini, jangan sampai mokel, ya. Ketika kalian mokel ini dosanya sangat luar biasa, kecuali ketika engkau berada dalam keadaan sakit atau bersafar. Itu boleh tidak berpuasa asalkan mengganti pada hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Makan markisa dan juga buah pakel, ya. Makan markisa dan juga buah pakel. Selamat berbuka puasa dan jangan sering mokel, ya. Itu peribahasa pantun.
Ramadan yang diberikan untuk semangat kalian untuk berpuasa. Yang berikutnya yaitu yang terakhir yaitu tentang waktu mustajab terijabahnya sebuah doa. Jadi di bulan Ramadan ini ada waktu-waktu mustajab untuk kita bisa dikabulkan doa-doa kita. Maka dari itu salah satu waktu yang mustajab ketika kita mau memohon doa yaitu ketika sebelum berbuka puasa. Jadi setelah kita berletih-letih sudah mendengarkan azan, jangan buru-buru langsung berbuka. Karena sangat eman-eman sekali di situ ada waktu mustajab di mana kita harus memanjatkan doa supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah bisa dikabulkan. Yaitu sebelum berbuka puasa ketika mendengarkan adzan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya Allah, apapun yang kalian minta silahkan doakan di situ sebelumnya dan juga nanti silahkan langsung berbuka. Disitulah kenikmatan yang hakiki di mana ketika kita bisa berdoa dan juga tidak ada batas dengan Allah akan segera dikabulkan. Tapi kapanpun itu kita tidak akan tahu, pasti akan dikabulkan. Dan disitulah kita berbuka melepas lapar dan juga dahaga. Masya Allah. Dari 5 keutamaan ini silahkan nanti kita praktekkan, kita pelajari bersama-sama, kita jalankan bersama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan bulan puasa ini sehingga kita bisa tuntas 30 hari full puasa tanpa modal, 3 hari full kita bisa beribadah tanpa non-stop, ketika istirahat aja ketika non-stopnya, tapi ketika hal-hal yang lain waktu kosong kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah tilawah, karena apa? Di bulan Ramadan ini setiap hurufnya ini dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Setiap huruf, jadi bukan setiap kata, setiap hurufnya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Kalau kita tidak membaca sangat iman-iman. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.